Halo, selamat malam, Marco. Halo, halo. Oke, sip. Selamat datang di kelas hari ini ya, Marco ya. Selamat datang di pertemuan kita hari ini. Oke, kita sambil tunggu teman-teman yang lainnya ya. Ini masih belum join nih, teman-teman yang lainnya. Mungkin sambil nunggu, boleh dong Marco diupdate. Marco kabarnya gimana? Baik. Baik ya, kesehariannya gimana Marco? Ngapain aja kesehariannya? Hmm, yang Ngapain kesehariannya berarti hari-hari ini berarti ngapain aja kegiatannya, Marco? nggak Di ada rumah. apa-apa. Oh, nggak ada apa-apa ya. Berarti di rumah aja berarti Marco ya untuk pelajaran hari ini berarti Marco ya. Oke, kalau gitu Marco, thank you untuk update-nya. Untuk tugas algonya gimana Marco? Ada kendala nggak? Kemarin Marco kan masalahnya itu akun ya. Gimana jadinya Marco? Apakah sudah bilang sama parent-nya atau sama orang tuanya Marco? Sama papa mama biar bisa akunnya login di device-nya karena memang kalau pakai ChatGPT itu harus login ya dan juga pakai method space ya biar bisa diakses gitu. Karena kalau misalnya nggak login nanti nggak bisa akunnya. Hmm, Gimana? hmm, Apakah sudah discuss ke papa mama? sudah sih, nggak bisa sih. Oke, sudah tapi nggak bisa. Oke, mungkin nanti boleh tolong didiskusikan ya. Hmm, Oke, oke. Berarti jadi hari ini Marco ya kita akan masuk ke dalam pertemuan namanya Modul 3 Lesson 2 nih, yaitu membuat sebuah lokasi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Gitu. Mungkin sambil nunggu nih aku akan coba chat dulu ya teman-teman karena di sini masih belum pada join nih. Ada Chelsea masih belum join, lalu juga Andra. Oke, sebentar ya aku coba chat-chat dulu ya karena di sini aku udah kirim reminder cuman sih belum ada respon. Sebentar. Oke, lalu Ibrahim. Bentar ya. Oke, nah ini Andra sudah join ya. Oh, Andra lagi di perjalanan, Andra ya. Oke, Andra sedang di perjalanan. Oke, em, jadi mungkin itu ya. Tadi aku discuss ya kalau kita mau masuk ke dalam pembelajaran yang baru ya, teman-teman ya, yaitu modul 3 lesson 2. Kita hari ini masuk ke dalam namanya tuh lokasi, teman-teman ya. Oke, ya sip Andra. Nanti kalau udah bisa on cam boleh tolong on cam ya Andra ya, biar kelas kita makin interaktif dan hati-hati juga di perjalanan. Oke, Andra mungkin bisa diupdate Andra kabarnya. Mungkin kalau misalkan on mic-nya bermasalah boleh di chat Andra ya. Boleh dijelaskan Andra kabarnya gimana, kesehariannya gimana, tugas algonya gimana, ada kendala atau enggak, biar aku tahu ya terkait kabar dari Andra gitu. Jadi mungkin kita langsung masuk aja teman-teman ke pertemuan kita hari ini. Jadi kita hari ini bahas namanya membuat sebuah lokasi. Oke, modul 3 pelajaran 2 membuat sebuah lokasi. Nah, kita masuk dulu teman-teman ke dalam namanya pembuatan gambar ya di sini ya. Nah, apa sih proses pembuatan gambar itu? Nah, jadi teman-teman jaringan syaraf glide itu menghasilkan gambar dan di mana nanti klip itu akan memeriksanya ya. Dan jaringan syaraf ketiga akan meningkatkan resolusi gambar tersebut. Nah, jadi prosesnya itu dia akan step by step teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di bagian sini, lihat ya dia step by step nih dia bakal naik, naik terus sini ya sampai akhirnya dia itu ke sini nih. Nah, jadi prosesnya itu dari awal nanti Glide itu akan menghasilkan gambar dan juga klip akan memeriksa hasil dari kerja Glide tersebut, teman-teman. Dia akan ngecek nih kira-kira hasilnya bagus atau enggak nih. Ketika sudah oke atau sudah bagus, maka ya udah dia nanti akan enhancement terus, bagusin terus sampai akhirnya kualitasnya tinggi dan kita bisa lihat nih hasilnya, kita bisa lihat dengan jelas ya gambar si burungnya.
teman-teman semua. Lanjut lagi. Nah, jadi apa saja sih aturan dalam membuat prompt untuk pembuatan suatu gambar? Nah, kita kemarin udah belajar ya, teman-teman ya, cara buatin prompt buat kita bikin suatu gambar, kita udah pelajarin, teman-teman. Tapi itu sebenarnya aturan yang benernya seperti apa sih? Nah, sebenarnya kita udah ngelakuin hal yang benar juga sih. Ini kita discuss ulang lagi aja. Nah, jadi pertama, saat kita nulis prompt untuk pembuatan gambar, ada 3 aturan yang harus diikuti nih, teman-teman. Apa aja? Permintaan harus mencakup konteks sebanyak mungkin, lalu data dalam permintaan harus dipisahkan dengan koma, agar mudah untuk dipahami. Lalu juga harus ada bagian-bagian dari permintaan, harus dirumuskan secara singkat dan juga jelas. Nah, contoh di sini bisa dibilang kita buat seekor burung beo duduk di dahan, bulunya berwarna biru dan juga kuning, burung di sekitarnya, dan juga langit di belakangnya. Jadi bisa dibilang di sini ketika kita nulisin suatu prompting, teman-teman, kalau misalkan dia itu ada yang kita nyebutin beberapa hal, ya lupa teman-teman kasih koma ya. Jadi koma ini sebagai pemisahnya di bagian sini. Yaitu di sini contohnya seekor burung beo ya, duduk dahan, lalu juga bulunya berwarna biru dan juga kuning, burung di sekitarnya, langit di belakangnya. Jadi merupakan salah satu prompting yang kita buat dan kita pisahkan dengan tanda koma. Nah, lalu mengapa sih ada gambar dalam game berbasis teks di sini ya? Oke, sebentar ya. Nah, kenapa sih ada gambar dalam game berbasis teks? Nah, jadi menurut teman-teman, kenapa sih gambar dalam game berbasis teks itu berfungsi? Nah, buat apa? Ada yang bisa sebut nggak, teman-teman? Kenapa sih gambar dalam game berbasis teks itu ada gitu? Kenapa harus ada gambar dalam game? Ada yang mau kasih argumen nggak? Mungkin dari, oke, ini udah dari Chelsea juga. Chelsea, Andra, Marco, menurut teman-teman kenapa ketika kita ada game nih, kenapa harus ada gambarnya? Alasannya apa? Kalau pakai teks doang, kira-kira jadi game nggak? Seru nggak dilihatnya kalau teks doang? Apa Andra? Nah, Andra, kenapa kira-kira? Untuk menarik perhatian dari pemain. Ya, betul. Untuk menarik perhatian dari pemain. Nah, good banget ya. Itu jawabannya good banget. Betul banget untuk menarik perhatian dari pemain. Karena kenapa? Kalau misalkan kita nggak masukin gambar, teman-teman, itu bakal jadi monoton banget, teman-teman ya. Bakal jadi monoton banget dan kurang seru nih buat kita mainin gitu bahasanya ya. Jadi makanya kita harus menyiapkan ada gambar gitu ya. Harus ada gambar, teman-teman. Ada gambar di dalam game tersebut. Ya, next lagi. Nah, salah satu aturan paradoks dari game berbasis teks yang baik adalah menggunakan teks seminimal mungkin, teman-teman. Jadi salah satu aturan paradoksnya adalah dari game nih, misalnya kita punya game berbasis teks. Yang baik itu adalah menggunakan teks seminimal mungkin. Jadi jangan gunain teks sebanyak mungkin, justru itu bakal buat kita jadi bosen, teman-teman ya. Kita jadi bosen, jadi males, gitu segala macam. Makanya make sure, teman-teman, di sini kita tambahin gamenya itu, kalau gambarnya itu kita buat sebanyak mungkin, teman-teman ya. Dibandingkan dengan teksnya. Jadi teksnya itu kita buat seminimal mungkin gitu kalau bisa. Nah, game sebaiknya tidak seperti membaca novel, jadi semakin sedikit teks, semakin baik, dan disinilah gambar membantu menyelamatkan keadaan ya. Nah, dalam game The Temple of Techno, di sini teks itu hanya digunakan untuk menggambarkan tindakan atau petunjuk ya karakter. Sementara lokasi dan juga karakter itu digambarkan dalam bahasa secara visual. Nah, selain karakter dan juga lokasi, teman-teman, gambar dapat digunakan juga untuk menggambarkan sebuah adegan dari suatu misi ya. Yang dimana itu dia tuh jauh lebih nyaman bagi pemain ketika teka-teki atau misteri itu disajikan dalam bentuk gambar. Sebagai contoh di bagian sini, dalam adegan ini kita punya tokoh utama yang harus memilih kemana sih dia itu akan pergi dengan panduan simbol-simbol di atas pintu. Nah, di sini kita akan coba buat nih. Pada pelajaran terakhir, kalian akan belajar nih, kita akan belajar cara kita menulis prompt untuk pembuatan suatu gambar. Nah, kira-kira ini udah cukup belum nih untuk menghasilkan gambar untuk game tertentu dan mengapa? Nah, gimana cara buatnya? Nah, untuk membuat konten untuk tugas tertentu, kita memerlukan keahlian secara profesional ya, teman-teman semua. Kita perlu ingat juga kembali bagaimana sih kita menulis prompt untuk menghasilkan lore dan juga cabang dari suatu cerita. Dan untuk menyusun prompt ini, kita akan mempelajari script game pada tingkat dasar di bagian sini. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat gaya visual sebuah game, di mana dia itu juga memiliki keistimewaan secara tersendiri ya. Nah, so hari ini di kelas kita akan ngapain aja? Teman-teman, kita akan mengenali profesi konsep artis dan juga memahami bagaimana sih perbedaannya dengan 2D artis, lalu juga akan menyelami pengembangan game. Yaitu di sini kita akan coba memahami apa itu point of interest dan juga asset dari game, serta merumuskan SOW ya, atau SOW, itu statement of work dari seorang konsep artis, serta juga menghasilkan gambar lokasi untuk game kita sendiri, teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke konsep seni, teman-teman. Nah, di sini jadi seorang konsep artis, dia itu bertanggung jawab atas gaya visual dari suatu game, teman-teman.
Nah, misalkan kita di sini ada gaya visual dari suatu game, dia itu bertanggung jawab atas pembuatan suatu hal ini. Di mana seorang konsep artis dia akan merumuskan bagaimana penampilan karakter, lokasi, objek, individual, serta efek visual dia mengekspresikan ide-ide dalam bentuk sketsa. Nah, kalau teman-teman lihat ya di sini ya, itu ada banyak banget gambar ya, teman-teman kan. Ada gambar apa aja nih? Ada gambar jembatan, contoh ya di segmen yang kedua ini. Ada gambar kayak apa nih, misalnya pegunungan dan juga jembatan. Di gambar satu nih ada gambar castle ya, atau kastil ya. Serta di gambar tiga ini adalah gambar karakter dari seni permainan Legend of Zelda, Breath of the Wild. Nah, ini adalah salah satu karakternya. Jadi di sini ada beberapa hal yang dibuat oleh konsep artis ya, teman-teman semua ya. Jadi dia merupakan tugasnya seperti ini. Nah, ada juga beberapa jenis konsep artis, tetapi kita akan fokus pada dua di antaranya. Yaitu di sini kita akan fokus pada konsep karakter. Teman-teman, kita akan membuat salah satu karakter itu seperti apa sih kurang lebih tampilannya. Nah, kita akan buat, serta kita juga akan buat konsep dan lingkungan gamenya. Yaitu di sini, kalau kita lihat ya ada castle di sini atau kastil, ada juga di sini di bagian ini ya, teman-teman ya, apa namanya di situ? Ini ya, jalan dan segala macam. Jadi kita akan buat dua hal ini seperti ini. Konsep artis karakter, dia itu membuat visualisasi detail dari karakter itu sendiri. Nah, tugas-tugas utamanya seperti apa? Yaitu akan menyampaikan kepribadian dan juga latar belakang karakter melalui penampilannya. Menciptakan atribut karakter yang unik berdasarkan lore dari latar game di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ya, kita punya karakter namanya The Old Man, atau seorang pria tua di sini. Nah, di sini dibilang apa? He is the first person Link encounters upon walking from his restorative slumber, and the only person that lives on the Great Plateau. He asks the amnesiac Link to investigate the ancient shrines and provides him with the crucial knowledge on how to survive in this ruined world. Nah, jadi dia tuh ini nih, dia tuh adalah seseorang yang bisa dibilang tuh investigate lah. Dia juga tahu nih gimana pengetahuannya, dia tahu gimana caranya dia tuh survive gitu atau bertahan dari Rune World gitu, atau dunia yang kacau gitu. Nah, di sini adalah salah satu gambaran dari karakternya, teman-teman. Konsep artis di lingkungan game itu juga menentukan seperti apa sih tampilan lokasi utama dalam game, yang dimana tugas-tugas utamanya seperti apa. Itu tadi ya, menyampaikan fitur lore dari lokasi melalui penampilan objek-objek lokasi, medan, dan juga elemen lainnya, serta menetapkan aksen visual pada lokasi melalui pencahayaan dan juga detail lingkungannya. Oke, nah sebuah karya seni itu dibuat berdasarkan SOW, jadi teman-teman ya, atau namanya Statement of Work dari penulis naskah. Nah, SOW itu dimentukan segala hal yang dapat mempengaruhi tampilan objek dengan berbagai cara. Contoh dari Statement of Work seperti apa? Nah, di sini ya. Apa saja sih yang bisa mempengaruhi tampilan lokasi di sebelah kanan? Coba teman-teman, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan nih, kalau teman-teman rasain, ini dia suasananya apa nih? Yang gambar di sebelah kanan. Apakah dia damai, apa dia kacau, apa gimana? Ada yang bisa kasih deskripsi nggak? Asya, Andra, Marco, yuk. Menurut kalian aja, kira-kira yang dilihat di sebelah kanan itu seperti apa sih? Desa yang aman. Desa yang aman, oke, good. Terus apa lagi? Asya, ada lagi ya deskripsinya? Atau yang lain mau berargumen? Desa yang damai lah. Desa yang damai, oke, good job. eh Asya. Nah, kalau misalkan kita ganti, misalkan ya, let's say aku ganti, itu jadi ada, misalkan aku ganti di sini, aku tambahin petir-petir. Asya, atau enggak yang lainnya ini aku tambahin petir nih, contoh. Petir terus ada tornado di bagian sini. Jadinya desanya gimana? Masih damai dan tentram nggak? Enggak. Enggak ya, jadinya malah desa itu kayak kegelapan gitu ya, atau bahasa desa yang serem lah bahasanya. Nah, makanya bisa dibilang apa, tampilan tuh mempengaruhi ini ya. Jadi lokasi dari tampilan tuh mempengaruhi, teman-teman. Ketika seperti ini mungkin dia kelihatannya kayak, oh, desanya aman, tentram, nyaman gitu ya. Cuman ketika misalkan aku ganti jadi ada petir gitu ya, ada petir, ada apa namanya, ada badai, ada segala macam, jadinya desanya udah kelihatan nggak aman lagi. Nah, contoh statement of work seperti apa, teman-teman? Di sini ada beberapa kategori ya. Kita punya namanya genre permainannya, yaitu di sini kita buat sebagai petualangan. Jenis latarnya apa? Jenis latarnya di sini merupakan fantasi abad pertengahan. Serta gayanya kita buat di sini kartun ya. Point of interest-nya apa di sini? Adalah rumah orang bijak tua ya. Lalu juga ada danau, hutan terpesona, dan juga kedai. Serta untuk cuaca dan waktunya, di sini dia itu harinya cerah dan juga hangat di bagian sini. Untuk lore sendiri gimana? Dia itu adalah sebuah desa yang didirikan berabad-abad yang lalu oleh sekelompok turis pemberani yang mencari tempat terpencil untuk dia itu tinggal. Oke,
Sekarang parameter utama dalam statement of work untuk suatu lokasi di sini ya. Jadi kita punya genre tadi, jenis latar, gayanya seperti apa, point of interest, cuaca dan waktu, serta latar belakang tempat tersebut ya. Tapi di sini kita masih belum detail nih ngebahas namanya point of interest di poin berikut. Nah, menurut teman-teman apa aja sih yang termasuk points of interest dalam sebuah lokasi dan apa aja sih yang bisa menjadi point of interest atau bahasa itu poin yang kita tertarik lah dari hal tersebut. Nah, ini ya teman-teman ya, mungkin di sini. Point of interest sendiri merupakan hal-hal yang diharapkan menjadi fokus perhatian pemain. Itu bisa berupa benda yang berisi petunjuk untuk misi, pintu yang harus dibuka pemain, atau tempat yang harus dikunjungi oleh pemain tersebut. Contoh di sini kita punya kastil, teman-teman. Ada macam-macam ya, ada kastil, ada gunung berapi di sini, kecil banget ya, walaupun ada jembatan di sini, ada jembatan, ada juga di sini menara, teman-teman. Nah, konsep di sebelah kiri, dia itu menandai fitur alami dan arsitektur yang terkait dengan cerita dan juga misi dalam dalam game atau film namanya The Legend of Zelda Breath of the Wild ya. Jadi ini merupakan salah satu konsepnya. Nah, sekarang kita langsung aja, teman-teman ya. Habis ini kita akan langsung kerjain dulu tugas pertama kita, teman-teman. Nah, itu terlihat namanya scope of work untuk seorang konsep artis jaringan saraf. Nah, di sini kita akan menulis statement of work kita untuk seorang konsep artis lokasi. Kita perlu untuk menyiapkan sebuah tempat di Papan Mairo untuk menuliskan statement of work untuk pembuatan sebuah lokasi. Isi stiker-stiker tersebut menggunakan informasi dari pelajaran sebelumnya dan jika diperlukan, gunakan ChatGPT untuk menghasilkan informasi yang masih kurang, misalnya point of interest untuk sebuah lokasi. Jadi di sini kita buat ada 6 poin, teman-teman. Ada genre, style, time and weather, ada juga setting type, points of interest, dan juga lore di sini ya. Itu merupakan bagian dari konsep locations SOW. Yuk, teman-teman langsung aja nanti habis itu kita bisa unggah hasilnya ke platform di bagian sini. Yuk, let's go. Teman-teman, kita kerjakan dulu segmen yang pertama itu SOW untuk konsep ya. Let's go, boleh di-share screen semuanya. Yuk, Asya, Chelsea, lalu juga Marco, dan juga Andra. Oh, oke, maaf, Andra kayaknya menjawab beberapa pertanyaan lewat chat soalnya layarnya nge-freeze. Oke, nggak apa-apa. Tadi aku terputus. Oke, langsung aja kita lanjutin ya, teman-teman ya. Jadi kita kerjakan dulu, teman-teman, untuk soalnya sendiri. Nah, buat segmen yang pertama dulu ya. Nah, kita kerjakan segmen yang pertama dulu. Nah, ini dia. Oke, sip. Track 1, lesson 52920 and position 1, teman-teman. Jadi kita di sini coba kerjain tugasnya ya. Oke, yuk kita kerjain bareng-bareng, teman-teman, untuk task kita. Nah, ini dia. Ini merupakan arti dari konsep seni ya. Teman-teman juga bisa baca beberapa slides di sini terkait namanya istilah dari konsep artis, lalu tanggung jawab dari visual game, dan segala macamnya. Jadi bisa langsung dibaca aja di bagian sini ya. Oke, mungkin kita langsung aja buat yang sekarang, teman-teman, kita masuk ke dalam task kita yang pertama. Oke, nah di sini, cocokkan parameter dan nilainya untuk pernyataan pekerjaan untuk membuat suatu lokasi. Nah, kira-kira kalau dari genre permainan tuh dia masuknya kemana? Ayo, teman-teman, coba dicoba dulu. Sebelum aku bisa membantu teman-teman semua. Di sini kita punya 6 hal ya, teman-teman ya. Ada genre permainan, model, hal-hal menarik, cuaca dan waktu hari ini, dan juga pengetahuan. Nah, mungkin di sini aku kasih clue dulu. Nah, kalau genre permainan tuh berarti apa contohnya? Di sini adalah berarti sih RPG ya, RPG fantasi dengan elemen strategi. Dia merupakan genre permainan ya, teman-teman, yaitu RPG fantasi dengan elemen strategi. Lalu apalagi jenis pengaturannya di sini apa jenis pengaturannya? Jenis pengaturannya adalah teman-teman adalah fantasi kuno ya. Jadi jenis pengaturannya merupakan fantasi kuno dengan unsur mitologi. Jadi dia merupakan fantasi kuno dengan unsur yang mitologi itu teman-teman semua. Lalu ada lagi apa di sini? Ada lagi model teman-teman ya. Modelnya apa di sini kita gunakan? Modelnya adalah fantasi gelap teman-teman. Modelnya adalah fantasi gelap di bagian sini. Oke, modelnya fantasi gelap ya. Lalu apalagi hal-hal yang menarik apa nih di bagian sini? Hal-hal yang menarik. Hal-hal yang menarik adalah terkait namanya menara waktu ya di bagian sini ya. Menara waktu. Dan apalagi cuaca dan waktu hari ini apa? Cuaca dan waktu hari ini yaitu kabut abadi ya. Senja misterius di malam hari dengan
pencahayaan yang ajaib. Dan terakhir pengetahuannya. Pengetahuan itu biasanya yang paling panjang, teman-teman. Itu di sini apa contoh dari pengetahuannya? Di sini dibilang ya, Nova Helm didirikan beberapa abad lalu oleh sekelompok pesulap yang melarikan diri dari pengenaian dunia asal mereka. Mereka menemukan perlindungan tempat ini dan mulai membangun kota menggunakan pengetahuan. Nah, itu merupakan salah satu keterangan ya, teman-teman ya, yang kita bisa buat di bagian sini. Oke, nah terus berarti jawabannya ini ya, teman-teman semua ya. Jawabannya adalah apa? Ya, seperti yang aku buat tadi ya. Jadi kita punya dari 6 kategori ini, teman-teman jawabannya adalah seperti ini. Gitu. Oke, nomor satu sudah semua. All clear, teman-teman. Oke, Andra sudah nomor 2. Marco sudah nomor 2. Asia sudah nomor 2 kah? Oke, Andra sudah, apa namanya? Asia juga sudah nomor 2. Oke, sekarang lanjut lagi ke segmen nomor 2. Nah, nomor 2 ini apa nih? Artis konsep menerima karakter SOW atau Statement of Work yang menyatakan bahwa karakter tersebut adalah seorang pesulap kuat yang tumbuh di pegunungan yang keras. Tugas manakah yang paling penting baginya? Tugas yang paling penting berarti yang mana? Apakah untuk mengatur, untuk menciptakan efek visual, menggambarkan, untuk mengembangkan media lokasi? Jadi jawabannya adalah untuk apa? Untuk menggambarkan keganasan alam pegunungan dan juga wibawa sang karakter lewat sosok dan juga busananya, teman-teman. Jadi ini ya merupakan uh, kejelasan ya dari si statement of work barusan, teman-teman. Menggambarkan keganasan alam pegunungan dan wibawa sang karakter lewat sosok dan juga busananya. Di optionnya adalah yang pilihan ketiga ini. Oke, sudah semua pilih nomor 2-nya, optionnya. Oke, sekarang lanjut. Sekarang option nomor 3 ya, teman-teman semua ya. Kita bisa beralih ke nomor 3 sekarang. Nah, nomor 3 apa nih sekarang? Nomor 3, dibaca lagi pertanyaannya, teman-teman. Nomor 3 adalah apa tujuan utama dari titik-titik menarik dalam pernyataan pekerjaan untuk menseimbang konsep lingkungan permainan. Nah, untuk apa sih dia? Dia itu untuk apa kira-kira? Untuk menarik perhatian ya ke objek atau tempat tertentu yang penting bagi pemain. Jadi titik-titik menarik maksudnya adalah untuk menarik perhatian teman-teman ya dari pemain ke objek atau tempat tertentu yang penting bagi permainannya. Nah, ini dia jawabannya. Gitu. Oke, mungkin sekarang kita akan langsung ke bagian nomor 4 ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung aja habis ini langsung ke segmen nomor 4, teman-teman. Nah, di sini kita akan buatin seniman konsep lokasi. Nah, jadi di sini teman-teman boleh dibuka lagi Mairo-nya ya. Mairo-nya yang biasa kita gunakan boleh dibuka lagi, terus kita langsung kerjakan teman-teman ya buat soal nomor 4. Soal nomor 4 apa sih? Tulis pernyataan pekerjaan untuk seniman konsep lokasi, isi stiker menggunakan informasi dan juga pelajaran sebelumnya. Jika perlu, buat informasi yang hilang menggunakan chat GPT, misalnya tempat menarik untuk satu lokasi. Simpan hasil akhir di dalam platform. Ambil tangkapan layar yang sesuai dengan papan, klik icon paperclip, dan unggah gambar dengan hasil akhir platform. Lalu klik tanda centang untuk menyimpan hasilnya. Lalu juga di sini bisa juga kita lakukan apa? Buka buku tugas dan tandai tugas sebagai selesai dan juga terverifikasi. Jadi di sini kita buat beberapa hal seperti ini ya, teman-teman, kurang lebih. Oke, langsung aja teman-teman kita coba buat ya. Yuk, boleh dibuka teman-teman Mairo-nya dan juga tentunya ChatGPT ya. Boleh dibuka kedua hal ini. Jadi kita akan coba buatin statement of word barusan ya. Yang barusan kita pelajarin tuh, tadi kan kita buat ya. Ada salah satu contoh dari statement of word. Nah, di sini kita perlu buatnya apa aja sih segmennya? Nah, boleh dilihat di Mairoku ya, teman-teman ya. Jadi di sini di Mairo kita perlu buat apa aja sih? Nah, jadi di sini kita akan buatin namanya konsep dari lokasi itu sendiri, teman-teman. Nah, ini kemudian aku udah beberapa kali buat ya, buat di tugas ini karena aku juga mengajarkan kelas AI juga, teman-teman. Nah, tapi yang buat kita perlu buat hari ini, teman-teman, adalah kita harus buatin konsep kerangka kita sendiri. Itu ada apa aja? Ada seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Sorry. Nah, ini dia. Jadi, teman-teman buatkan seperti ini. Konsep locations SOW. Nah, di sini konsep of location-nya, teman-teman fokus ke bagian pertama aja ya. Ke bagian ini ya, kertasnya.
teman-teman boleh buat kertas kayak gini. Namanya apa? Konsep locations SOW atau namanya konsep of word. Tuliskan apa aja isinya. Kita punya 6 sticky notes ya. Kita punya genre, punya setting type, punya style, punya point of interest, time and weather, dan juga lore. Nanti kita akan coba buat bareng-bareng. Intinya teman-teman sekarang di Myro buatin seperti ini dulu. Ini buat yang gambar beda lagi ya ceritanya ya. Ini masih nanti. Yuk, boleh dibuatin teman-teman di Myro, dibuatin kayak kemarin ya. Cara buatinnya gimana? Tinggal ini ya, kita buatin frame-nya dulu aja nih. Buatin frame-nya misalkan apa custom, buatin sebesar apa nih, misalkan segini. Udah, tinggal dibuatin aja. Yuk, boleh dibuat ya teman-teman ya. Coba aku cek udah pada buat semua belum progresnya. Yang lainnya boleh share screen dong, biar aku bisa lihat. Andra, Asya, Marco, boleh di share screen mungkin. Yuk, Andra, oke baru Andra nih share screen. Asya dan juga Marco boleh share screen juga ya. Nah, dibuatin kayak gini. Konsep locations SOW ya, atau konsep lokasi dari SOW atau Statement of Work. Yuk, yuk teman-teman. Yang lainnya boleh share screen. Asya, Marco, apakah boleh share screen lalu Saya buatin? nggak bisa share screen, Kak. Oh, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak Keluar-keluar bisa, gitu. ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, tolong buatkan seperti yang ada aku buat ya, teman-teman ya. Jadi boleh lihat contohnya di punya aku tuh yang konsep location SOW. Jadi fokus ke bagian ini aja nih. Fokus ke bagian yang ini aja. Pokoknya itu ya. Jadi di sini konsep locationnya apa, setting type-nya apa, style-nya apa. Jadi konsep fokus ke bagian itunya aja. Sementara yang lainnya, yang sebelah kanan-kanannya itu nggak usah ya. Yang konsep location, konsep ini masih beda lagi. Itu buat next lesson. Kita belajar buat hari ini namanya konsep location. Let's go, teman-teman, dibuat. Gimana Marco? Gimana Marco? Apakah boleh share screen Marco? Ini pakai HP. Kenapa? Bikinnya. Yang bikinnya pakai HP. Darat Oh, pakai HP. kemarin. Oh, oke, oke. Pakai Miro ya. Eh, pastikan pakai Miro.
Gimana bisa udah jadi semua teman-teman? Jadi buatin 6 segmen itu ya teman-teman ya. Buatin 6 segmen itu tadi ya. Oke, kalau misalnya sudah teman-teman sekarang kita ke ChatGPT ya teman-teman ya. Nah, promptnya seperti apa nih cara buat promptnya? Nah, ini aku contohin teman-teman ya, cara kita buatin promptingnya. Jadi kan tadi barusan kita diminta buatin namanya concept of locations ya dari statement of work teman-teman. Nah, kita kasih tahu nih, kita di sini mau buatin apa sih di tugas kita hari ini? Oke, langsung aja kita ke tasnya, teman-teman kita bilang di sini, saya mau membuat konsep location SOW yang berisikan apa aja? Yang berisikan 6 sticky notes ya, sticky notes terpisah. Yaitu apa aja? Kita buatin teman-teman. Misalnya di sini kita bilang ya, instruksi. Itu apa aja di sini kita kasih tahu kita punya genre, kita punya style, kita punya apa lagi? Time and weather. Kita punya apa? Setting type. Kita punya apa lagi? Points of interest ya, points of interest. Dan kita juga punya lore. Nah, kita kasih tahu nih, teman-teman cerita tentang apa? Aku kan udah punya ya. Cerita aku tentang apa nih? Pisah dari cerita saya. Dari cerita saya. Nah, di sini kita ceritain. Cerita saya adalah mengenai seorang panda yang bernama, misalkan namanya Pau. Pau. Dia merupakan panda yang sangat hebat gitu. Contoh aku bilang dia tuh merupakan panda yang sangat hebat. Bahkan panda yang sangat hebat. Pau memiliki kekuatan seperti Thor, misalnya itu ya. Di film Avengers. Walaupun kuat gitu ya. Walaupun kuat dan hebat, Pau kuat dan hebat, namun dia sangat sangatlah apa? Sangatlah rendah hati. Tahu juga lokasi di mana? Pau sendiri tinggal di misalkan di mana? Misalkan tinggal di desa terpencil. Pencil misalkan di mana? Di Bandung contoh gitu ya. Bersama bestinya sesama panda yaitu Piu contoh gitu namanya. Jadi aku punya Pau sama Piu teman-teman. Nah, contoh SOW. Nah, di sini aku kasih contohnya juga dari SOW yang udah ada. Oke, tinggal dikirim aja. Oke, misalnya cerita Paus Panda. Genrenya apa? Petualangan fantasi modern dengan tone heroik dan juga humor ringan. Time and weather-nya apa? Di sini jelasin. Points of interest-nya apa? Rumah Pau dan juga Piu, sederhana. Nah, mungkin di sini terlalu panjang nih. Buatkan versi pendek, lebih pendek. Mengikuti contoh SOW berikut. Nah, tadi kan aku terlalu panjang ya. Nah, teman-teman, buatin sependek itu aja. Nah, lihat nih, udah jadi nih, genre permainannya apa, petualangan. Udah jadi, langsung kita copy aja. Copy, taruh sini, masukin. Siapa lagi? Kayaknya apa? Semi realistis. Masukin. Cuaca dan waktu apa? Pagi cerah di pegunungan Bandung. Oke, terus apa lagi masukin? Jenis latar apa? Desa terpencil, di hutan, bambu, dan juga air terjun. Nah, masukin sini. Terus apa lagi?
Rumah Pau dan Piu, air terjun petir, menara batu tua. Nah, contoh di sini kita masukin dan juga lore ya. Lore-nya apa di sini? Desa Puno, para panda pewaris kekuatan petir yang hidup damai di pegunungan. Oke, ini merupakan salah satu contohnya, teman-teman. Tentunya kalau dibuatin makin spesifik, makin bagus lagi ntar hasilnya ya. Sip, boleh dibuatin, teman-teman. Di sini aku kasih contoh promptingku ya, teman-teman ya. Nah, ini aku kirim di chat Zoom, teman-teman boleh lakukan prompting yang sama. Bisa diganti berarti ceritanya ya. Oke, di sini 5 ya. 5 point of interest, 6. Nah, oke. Dah, teman-teman tuh merupakan contoh dari promku. Teman-teman boleh copy aja buat promnya dan diganti tentang cerita teman-teman semua. Let's go ya. Kalau bisa sambil share screen teman-teman biar aku bisa melihat nih. Nah, punya aku udah jadi ya di sini ya. Punya aku sudah selesai, teman-teman. Aku udah buatin genre, stylenya apa, time and weather, lalu apa lagi? Setting type, points of interest, dan juga lore di sini ya, teman-teman semua ya. Cara pembuatnya seperti itu. Yuk, let's go. Udah sampai mana nih so far, teman-teman semua? Di sini kita akan coba lanjutin lagi pembelajaran kita ya, teman-teman ya. Make sure teman-teman sudah menyelesaikan dulu nih terkait tasnya. Siapa di sini yang sudah selesai? Oke, nih Asya lagi share screen. Oke, good. Let's go, Asya. Nanti tinggal diganti ya. Tadi kan aku cerita tentang panda. Nah, coba Asya cerita. Misalkan Asya kemarin udah buat apa aja sih? Atau nggak ada di pikiran Asya? Asya mau cerita tentang apa? Gitu. Andra gimana, Andra? Aman, Andra? Saya mau membuat konsep apa nih?
Gimana teman-teman? Bisa? Andra gimana? Asya, Marco, ada kendala nggak ya, teman-teman? Bernama Tiara dijadikan alat Perang Dunia Kedua. Waduh, oke. Siap, boleh dibuat. Dilanjutin aja, Asya. Marco, gimana Marco? Aman, Marco? Ada kendala nggak, Marco? Enggak. Apa? Ada kendala? Enggak. Apa tuh? Coba nanti bisa disebutin aja ya, biar aku juga bisa tahu. Gimana, teman-teman bisa gak? Coba aku kasih waktu selama 5 menit lagi ya, teman-teman ya, buat tas ini. Dan mungkin nanti di sini kita akan istirahat sejenak dulu. Yuk, let's go, teman-teman. Gimana? Gimana? Andra gimana, Andra? Apakah bisa, Andra? Ada kesulitan nggak buat Andra? Halo, Andra? Yuk, teman-teman, 3 menit lagi sebelum kita istirahat ya, teman-teman ya. Dan nanti kita istirahat. Nah, mungkin Asya boleh tuh, aku tadi lihat punya Asya lagi buat promptingnya. Mungkin bisa dicepat selesaikan, terus di-send ya, biar nanti bisa kelihatan juga hasilnya gimana.
Oke, ya, dilanjut. Oke, teman-teman, mungkin kita sambil istirahat dulu aja ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih belum selesai, feel free buat dikerjain lagi juga. Boleh dulu, boleh istirahat dulu juga. Jadi bisa minum dulu aja ya, teman-teman ya. Kita nanti kembali lagi ke di jam 7.55 ya, teman-teman ya. Nanti habis itu kita akan lanjut ke materi terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Oke, selamat istirahat ya, teman-teman semua. Sampai jumpa di jam 7.55. Terima kasih.
Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Pas banget udah jam 7.55. Nah, mungkin kita masuk ke materi dulu aja, teman-teman. Tadi gimana? Udah ada yang selesai belum, teman-teman? Ada kesulitan, Asya, Marco, Andra? Ada yang mau ditanyakan nggak? Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada, feel free buat tanya aku aja, teman-teman semua. Kenapa tuh, Asya? Kenapa, Asya? Ya. Kenapa, kenapa? Oke, jadi kita masuk ke dalam pembuatan konsep sekarang, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita telah menulis SOW secara rinci ya, atau Statement of Work barusan. Sekarang kita bisa langsung membuat konsep terbaik ya, atau tidak nih di sini. Nah, jadi konsep pertama itu jarang menjadi yang terbaik, teman-teman. Inilah sebabnya seorang konsep artis membuat beberapa variasi sekaligus ya. Jadi di sini mungkin kalau teman-teman lihat di sini ada yang mungkin terlalu manusiawi, ada yang mungkin terlalu mewah di sebelah tengah, dan juga ada titik keseimbangan ya. Di sini konsep artis untuk game di sini dari BioShock yang membuat beberapa variasi dari mutan utama ya. Ada juga di sini Big Daddy dan juga hanya salah satunya yang sesuai dengan latar fantastis dari game tersebut. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa kategorinya ya. Nah, jaringan syaraf telah sangat menyederhanakan pekerjaan konsep artis tersebut. Mereka dapat menghasilkan sebanyak mungkin variasi lokasi atau karakter dalam waktu yang singkat. Nah, di sini Match telah menghasilkan berbagai variasi dari lokasi yang telah dijelaskan prompt dijelaskan ya. Jadi di sini promptnya diubah sedikit untuk mendapatkan variasi yang diinginkan. Jadi perlu kita ada yang ubah, kita adjust. Nah, mungkin ada hal dalam hasil generasi yang tidak teman-teman sukai nih. Gimana sekarang cara ngubahnya? Contohnya di sini let's say teman-teman melihat ya sekarang itu tidak ada kertas nih di bawah lantai ya, di lantai. Cuma di sini kita pengen nggak ada, kita pengen menghilangkannya. Tidak boleh ada kertas berserakan di lantai perpustakaan ini karena perpustakaan dijaga oleh seorang penyihir yang sangat rapi. Nah, gimana caranya? Kita harus lakuin prompting lagi, teman-teman ya. Gunakan prompt untuk menunjukkan hal-hal yang tidak ingin kita lihat ya. Lantai yang bersih tanpa kertas berserakan. Tapi kalau teman-teman lihat tempatnya jadi beda gak? Ini sama ini beda atau enggak? Atau masih sama tempatnya? Beda atau sama? Ayo. Lantai bersih, tapi lokasinya beda atau sama nih tempatnya? Ini Beda lokasi. beda ya, jadi beda ya teman-teman ya, betul banget. Ketika kita minta yang bersih, malah jadi beda sekarang. Kenapa nih jadi beda gini, walaupun dia ada bersih? Nah, di sini ya teman-teman ya, di sini nanti ada penjelasan juga. Nah, teman-teman juga mungkin menyukai sesuatu dalam hasil generasi yang sebenarnya tidak ada dalam prompt. Catat deskripsi detail yang kalian sukai dalam prompt kalian. Dengan cara ini, kalian akan lebih cepat mendekati gambar yang diinginkan. Misalnya di sini ada sinar cahaya yang awalnya tidak termasuk dalam prompt, tapi mereka membuat lokasi terlihat sangat damai. Itulah yang dibutuhkan setelah menyelesaikan misi di gua yang menyeramkan. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi, teman-teman. Kita akan masuk namanya membuat konsep berdasarkan statement of work. Nah, di sini nanti kita akan menghasilkan beberapa konsep lokasi di ChatGPT atau Match. Dan kita akan pilih salah satu yang terbaik. Teman-teman boleh menuliskan prompt-nya berdasarkan statement of work tadi dan aturan penulisan prompt untuk jaringan saraf grafis ya. Hasilkan minimal 4 gambar, gunakan bingkai 5:4 untuk proses generasi. Pilih konsep lokasi terbaik dan juga unduh hasilnya. Yuk, teman-teman nanti tinggal di-upload aja hasilnya di bagian sini tadi ya. Let's go, teman-teman kita boleh coba kerjakan ya, langsung coba kerjakan aja buat tas yang kedua nih, teman-teman semua. Yuk, boleh share screen lagi, Marco, Andra, Asya. Yuk, yang lainnya boleh share screen. Marco, Asya, oke, sip. Andra, kalau bisa share screen juga ya. Oke, buat yang tugas yang pertama. Mengapa seorang seniman konsep disarankan untuk membuat beberapa variasi konsep, meskipun mereka memiliki SOW yang terperinci? Kenapa tadi alasannya, teman-teman? Ada yang tahu gak jawabannya apa ini buat nomor satu? Kenapa? Karena ya ini ya, konsep pertama itu jarang bagus dan memerlukan penyempurnaan. Nah, itu kenapa dia perlu atau kita nih perlu menciptakan berbagai variasi konsep ya, teman-teman semua.
Jadi jawaban nomor satu adalah karena konsep pertama jarang bagus dan memerlukan penyempurnaan juga. Next, nomor dua sekarang. Kamu sedang mengerjakan pembuatan konsep. Apa yang kamu harus lakukan jika kamu tidak puas dengan hasilnya? Pilih semua pernyataan yang benar. Nah, ini kira-kira pernyataan yang benar yang mana aja nih? Statement yang benar. Di sini kita perlu ngapain aja, teman-teman? Yaitu kita perlu untuk mencoba ya, untuk membuat beberapa variasi konsep lagi menggunakan perubahan pada suatu perintah di bagian sini. Terus apa lagi? Kita harus, apalagi teman-teman dua lagi, kita tuliskan deskripsi yang detail ya, yang kita suka di perintah kita sendiri. Dan apa? Tambahkan apa yang tidak ingin kita lihat ya, dengan dimasukkan ke dalam namanya perintah negatif. Nah, jadi ini merupakan jawabannya ya, teman-teman semua. Oke, coba karena nge-lag. Oke, jadi jawaban cuma tiga ya, Asia ya, bukan semuanya. Jadi kita cuma punya tiga jawaban benar aja, teman-teman. Yaitu apa? Tambahkan apa yang ingin dilihat ke perintah negatif, tuliskan deskripsi detail yang kamu suka di perintah kamu, coba untuk membuat beberapa variasi konsep lagi menggunakan perubahan pada perintah. Oke, yuk. Oke, nah itu adalah dokumen terkait namanya pembuatan konsep ya, teman-teman ya. Di sini kita pelajarin pembuatan konsep itu seperti apa sih. Nah, nanti kita coba pelajarin di bagian sini tadi ya, teman-teman ya. Pembuatan konsep. Ini bisa dibaca ya, caranya gimana? Nah, bisa dibaca secara singkat aja. Nah, sekarang kita ke nomor tiga, teman-teman. Sekarang kita diminta untuk menggunakan ChatGPT atau Match untuk menghasilkan beberapa konsep lokasi dan pilih yang terbaik. Berdasarkan SOW dan juga aturan penulisan prompt untuk jaringan saraf grafis, tuliskan sebuah prompt, hasilkan minimal 4 gambar, gunakan rasio bingkai 5/4 untuk pembuatannya. Pilih konsep lokasi terbaik, unduh, dan juga lampirkan ke level ini. Oke, let's go, teman-teman. Oke, jadi mungkin boleh pakai Match.space, boleh juga menggunakan ChatGPT, teman-teman ya. Contoh di sini aku contohkan menggunakan Match.space. Nah, ingat, menggunakan Match.space itu harus menggunakan bahasa Inggris, teman-teman ya. Nah, di sini aku akan membuat 4 lokasi berbeda nih. Nah, kita tinggal prompting aja, teman-teman. Mana nih? Nah, ini dia. Aku share screen lagi. Nah, kita buka Match.space, teman-teman, sekarang ya. Ya, aku kirim linknya, teman-teman. Boleh ke sini aja langsung. Contoh, kita diminta untuk buat 4 lokasi ya. Apa prompt misalnya? I want to create, misalkan apa? I want to create location gitu ya. A location for my character. Bilang aja di sini. My character, apa? My character is apa nih? Is humble. Is humble and love to, kenapa? Dia orangnya rendah hati dan love to, misalkan apa nih? To play around the garden. So, because of that, I want to make a beautiful garden. I want to generate an image about beautiful garden gitu ya. Beautiful garden with also some ducks gitu ya. Misalkan ada beberapa bebek ya, aku buat some ducks is on the little, misalnya apa? Di sini aku punya little pond gitu ya. Little pond, also there's a cat playing gitu ya. There's a cat, there are some cat playing. Situ apalagi misalkan di sini. The sky is blue with the, misalkan apa nih? With the in the little bit cloudy misalnya itu ya. Jadi agak sedikit berawan. Little bit cloudy, but the sun is shining the garden. It looks so
Beautiful. There's also so many beautiful flowers. Oke, misalkan aku pengen buat kayak gini ya. Jadi intinya aku pengen buatin lokasi buat karakter aku. Karakter aku sendiri tuh orangnya humble atau rendah hati dan juga suka bermain di sekitar taman gitu ya. Nah, karena itu aku mau buatin gambar tentang beautiful garden atau taman yang indah gitu. Also ada di sini ada beberapa bebek eh, di ini ya, di apa namanya, Little Pond. Little Pond berarti telaga kecil. Di sana juga ada beberapa kucing sedang bermain. Terus di situ juga langitnya biru dengan little bit cloudy gitu. Jadi dengan titik berawan tapi mataharinya tuh menyinari si gardennya. It looks so beautiful. Di sana juga banyak bunga-bunga. Nah, ini aku buat pakai imajinasiku aja. Nanti kalau misalnya mau dirapiin juga, feel free banget, teman-teman. Jangan bingung, ketikinnya pakai bahasa Indonesia. Langsung ke ChatGPT aja buat rapihin. Yuk, yang lainnya, Asya, Marco, boleh dicoba juga ya. Nah, lihat nih, udah jadi nih salah satunya nih. Aku buatin satu tempat, teman-teman ya. Udah buat apa nih di sini? Ada telaga, teman-teman. Ada tamanku yang indah di bagian sini. Ya, misalkan di sini aku pengen buatinnya kayak gini juga, cuman buatinnya mau realistik ya, bilang aja gini. I want I want to make it feels like real. Make it realistic with also misalkan apa? Misalkan mau nambahin apa lagi di sini? There's little bridge gitu ya. Ada tangga kecil above the pond. And misalkan apa? Misalkan di situ ada yang buat damai lagi, misalkan apa? Ya misalkan gini aja. Above the pond. Di sini aku bilang juga, aku pengen dibuatin menjadi real atau lebih realistik. Aku juga mau di sana nanti ditambahin ada bridge gitu atau bahasa itu ada jembatan kecil di atas telaga. Di atas telaga atau di atas ya itulah kayak tadi gini ya danau gitu. Nah, mungkin nanti hasil agak sedikit berbeda. Nah, ini lihat teman-teman, lihat ya. Sudah jadi dan sekarang hasil lebih real teman-teman ya dibandingkan yang bawahnya. Nah, yuk teman-teman boleh dicoba untuk Asya, Marco dan juga Andra. Let's go, boleh dicoba teman-teman. Sini aku kasih waktu lumayan lama, mungkin selama 12 menit teman-teman. Belum nanti akhirnya kita ke tugas yang terakhir ya teman-teman semua ya. Yuk, let's go teman-teman semua. Nanti sampai jam 8.20, sorry, aku kurangin lagi. Mungkin sampai jam 8.18 ya teman-teman ya. Habis itu nanti kita lanjut ke segmen yang ketiga. 8.20 deh, 8.20. Habis itu kita lanjut ke segmen yang ketiga. Ya, boleh, kalau misalkan bingung bahasa Inggrisnya gimana, pakai chat GPT aja ya. Feel free buat pakai chat GPT. Yuk, di sini waktunya selalu berjalan, teman-teman. Bisa mungkin sekitar 10 menit lagi nih. Yuk, let's go, teman-teman. 10 menit lagi. Waktu teman-teman untuk membuat mungkin buat seperti ini dulu nih, buatin 4 ya. Jadi cara gampangnya ke match.space aja. Oke, buatkan aku prompt. Buatkan aku prompt. Berikut promptku. Jadi misalnya minta di translate, itu bisa banget. Ya, misalkan yang tadinya bahasa Indonesia diminta translate jadi bahasa Inggris ya, karena kan di sini kalau di match.space itu kita harus menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, dia nggak bisa. Tentang apa? Prom ya, prom. Tulisannya PROMT. Punyanya Asia. Prom. Tulisannya gimana? Prom. PROMPT. Nah, ini prom tulisannya. Nah, ya empatnya nggak usah. Ya, let's go. Yuk, Marco, gimana Marco? Boleh Marco coba dibuat juga, Marco.
biar aku bisa melihat hasilnya seperti apa, teman-teman. Yuk, let's go yuk, teman-teman, biar aku tahu. Andra gimana, Andra? Udah sampai mana, Andra? Apakah boleh dapat, apa kau bisa dapat kabarnya, Andra? Udah sampai mana? Yuk, teman-teman, sisa 10 menit lagi nih buat kita bikin. Nah, tadi kan aku udah jadi dua nih. Sekarang buatin misalkan satu lagi buat dari awal lagi. Misalkan aku pengen buatin sekarang di temanya hutan ya. Boleh pakai ChatGPT juga. Misalkan mau bingung nih cara pakai ChatGPT, misalkan nih aku buatin aja. Buatkan aku prompt dalam bahasa Inggris untuk match.spaceku. Berikut promptku dalam bahasa Indonesia. Saya mau membuat lokasi gambar di misalkan apa? Di hutan, hutan yang sunyi. Suasananya malam mencekam, lengkap dengan beberapa kelelawar, kelelawar yang bertengger di pohon gitu ya, bertengger di pohon. Suasana sangat mencekam, sangat mencekam. Ditambah langit yang bergemuruh gitu ya, bergemuruh karena hujan lebat yang belum juga berhenti. Disertai apa? Dengan badai yang menerpa. Titik. Nah, tinggal enter abis itu. Contoh buatin simpel aja. Here's the English version of your prompt. A dark, airy forest at night, completely silent and surrounded by tall trees. Several bats perch on the branches, their silhouettes visible under the flashes of lightning. The atmosphere is intense. Nah, di sini kita buat, di sini ada juga. I want, misalkan, to make it horror gitu ya. Realistic, horror realistic. Jadi mau dibuatnya tuh horror dan juga realistic. Horror realistic, oke. Hyper horror scene of the dark, silent. The overall mood is terrifying, cinematic, and hyper detail. Udah, tinggal kita copy aja, lalu udah tinggal ditaruh. Nah, bahkan sekarang lebih bagus lagi nih hasil, apa namanya, cara promptingnya. Nah, tinggal ditunggu aja deh, teman-teman semua. Yuk, yang lainnya. Asya, Marco, Andra. Oh, lihat ya. Oh, hutannya serem banget ya, teman-teman ya. Aku udah buatin hutannya secara realistik, terus di situ ada juga kelelawar tuh di situ yang berteberangan ya. Sila jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman semua. Ada juga petir tuh di situ tuh. Ada petir. Nah, jadi yang barusan tadi aku buat kedamaian, teman-teman. Sekarang aku buatin tema horor gitu ya. Itu bisa banget teman-teman buat. Gitu. Asya gimana Asya? Sudah sampai mana Asya? Halo Asya, sudah sampai mana? Marco juga Masih. sampai mana? Gambar Mironya tidak bisa diupload. Kenapa tidak bisa diupload? Marco, gambar Miro, tugas bagian satu. Tidak bisa diupload gimana Marco? Boleh share screen nggak biar aku bisa lihat Marco? Udah di HP Kak. Oke, nah tadi yang buatin promnya dalam bahasa, misalkan mau buatin ke Match.space. Nah ini aku kasih tahu teman-teman ya, cara minta ke ChatGPT biar dia itu mencoba untuk translate prompt kita. Itu udah aku kirim ya teman-teman, bisa dilihat
gunakan aja tuh penulisan promnya, misalkan mau digunakan. Oke, saya membuat perang yang telah usai suasananya. Oke, make sure dikumpulin ya Marco ya. Nanti kalau ada kendala, tanya aku aja Marco. Bisa diliatin nggak Marco? Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Oke, coba make sure aku bisa ngeliat nih. Punyanya Andra gimana Andra? Andra, apakah ada kendala Andra? Gimana dari Andra? Gimana Andra? Gimana? Mana Andra? Gimana? Ah, itu. Kamu udah jadi tuh promptingnya. Asya, bisa tinggal di copy aja ya. Aku lihat kayaknya Marco. Coba kalau di refresh lagi, Marco, coba kamu refresh lagi halamannya. Coba kalau di refresh lagi, Marco. Atau enggak, kalau nggak bisa, nanti masukin ke dalam link aja ya. Oke, teman-teman, mungkin waktunya sudah habis ya. Nanti buat yang tadi masih belum, teman-teman, boleh coba kerjakan lagi ya. Tadi kan aku udah kasih salah satu contoh untuk promptingnya. Nah, sekarang teman-teman kita akan lanjut lagi ke materi kita hari ini ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita akan lanjutin lagi, karena kita di sini waktunya tinggal beberapa menit lagi ya, teman-teman semua ya. Nah, tadi barusan teman-teman kita sudah mengerjakan chat GPT dengan menggunakan Max, teman-teman ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa setting aja kira-kira mau seperti apa, nanti tinggal di set aja. Kayak barusan tadi ya, aku udah buatin beberapa prompt ya. Aku buatin desa yang menarik, desa yang bagus, desa yang cerah. Aku buatin juga hutan yang mencekam dan juga seram. Nah, jadi boleh buatin juga ya beberapa opsi lokasi kayak tadi. Nah, sekarang kita belajar namanya aset dari game ya, teman-teman semua. Nah, konsep yang dipilih akan diteruskan dari konsep artis ke 2D or 3D artis. Jenis artis tergantung pada apakah game menggunakan model 3D atau model gambar yang datar di sini. Jadi nanti bisa lihat di bagian sini. Nah, seorang artis membuat aset berdasarkan gambar dari konsep artis tersebut. Nah, aset sendiri merupakan sumber daya permainan yang digunakan dalam game. Contoh di sini kita punya konsep seni, teman-teman ada di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada juga aset yang dibuat oleh seorang artis ya. Ada juga di sini interface-nya tuh, seperti yang di sebelah kanan. Nah, dalam permainan teks, sprite yang merupakan gambar 2D berperan sebagai suatu aset, yang dimana karakter dan lokasi yang dipilih pada tahap konseptualisasi itu digambar untuk adegan game tertentu, teman-teman di bagian sini. Sprite dengan berbagai ekspresi wajah dan juga gerakan karakter dibuat untuk setiap opsi. Dialog dalam game, contoh di sini namanya Tangle Tower ya, teman-teman semua. Nah, perubahan apa saja sih yang bisa terjadi pada lokasi tersebut? Nah, yang pertama, objek baru itu dapat berubah, teman-teman. Bisa berubah, bisa menghilang, atau mungkin bisa muncul juga di lokasi ya, teman-teman semua. Ini mana mungkin alurnya merupakan seseorang yang mencuri lukisan langka dan kini yang tersisa adalah ruang kosong besar di tempatnya. Atau mungkin pemain itu juga memutuskan untuk menggambar peta di dinding, lokasi, dan sekarang dinding itu dihiasi gambar kapur,
yang berantakan. Nah, versi gratis dari Match itu tidak memungkinkan nih untuk teman-teman memodifikasi gambar yang telah dihasilkan. Nah, tadi kayak aku bilang ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pakai versi gratis dari Match, dia tuh nggak mungkin nih. Nanti dia hasilnya bisa berubah. Kedua gambar ini dihasilkan menggunakan prom yang sama. Lihat nih, promnya sama, cuman ada perbedaan teman-teman ya, lihat ya. Kayak dari lokasi dari perpusnya agak sedikit berbeda dan segala macamnya. Secara keseluruhan terlihat mirip, tetapi detail tetap berbeda. Jadi walaupun misalnya kita ngelakuin rendering, teman-teman, itu bakal jadi ada perbedaan seperti yang ada di sini. Ada juga di sini namanya konvensi game, teman-teman. Merupakan aturan atau teknik di mana pemain dan juga permainan sepakat untuk mengabaikan realisme demi pengalaman bermain yang lebih menyenangkan. Ini seperti kesepakatan yang tidak diucapkan. Ini mana ini tidak terjadi seperti itu di dunia nyata, tetapi demi kepentingan, kenyamanan, atau estetika itu dibiarkan saja. Lalu terdapat juga alat yang tepat, teman-teman. Di sini kita akan mengenalnya nanti ya. Sementara itu, kita akan sebut penggambaran lokasi yang tidak akurat sebagai suatu konvensi dari game. Nah, di sini teman-teman bisa memberitahu para pemain ya, bahwa di dunia magis mereka, atau sederhananya di alam semesta paralel, tempat-tempat hadir sebagai gambar yang menampilkan diri secara berbeda kepada setiap orang sekali-kali dikunjungi. Nah, sip, langsung aja nanti di sini teman-teman kita masuk ke dalam namanya tugas, namanya persiapan aset dari game ya. Di sini teman-teman pastikan juga kalau teman-teman menyukai tampilan lokasi saat ini. Buat beberapa gambar dari lokasi yang sama dengan sedikit menyesuaikan prompt, yang dimana mereka itu akan sedikit berbeda ya di bagian sini. Gunakan juga deskripsi yang berbeda dan juga berbagai model, teman-teman semua. Nah, tambahkan satu atau mungkin dua paragraf ke dalam game yang menjelaskan konvensi dari game itu sendiri. Beritahu juga para pemain bahwa di dunia magis mereka, atau sederhananya di alam semesta paralel, tempat-tempat hadir di berbagai gambar yang menampilkan diri sebagai secara berbeda kepada setiap orang setiap kali dikunjungi. Nah, lalu unggah hasilnya ke platform ya, teman-teman semua. Jangan lupa nanti diupload ke sini, ke platformnya, ke tugasnya. Sip, jadi itu aja teman-teman ya. Kita hari ini baru aja membuat karya seni untuk game kita sendiri. Nanti teman-teman boleh sharing juga ya. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Dari Asya, Marco, dan juga Andra ada yang mau ditanyakan? Ini question teman-teman? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, oke, kita boleh lanjut ke tugas yang terakhir ya teman-teman ya. Yaitu tugas di bagian 3 nih, buat di bagian sekarang. Boleh di-share screen lagi, teman-teman kita coba kerjain lagi buat tugas bagian 3-nya ini. Yuk, nah di sini ada beberapa pilihan ganda yang bisa kita coba jawab ya, teman-teman semua. Di sini ada namanya aset dari game itu sendiri. Nah, di sini tuh aset dari game itu seperti apa sih? Tapi nanti aku jelasin juga nih terkait pembuatan tugas yang terakhir, teman-teman. Di sini teman-teman bisa baca aja terkait aset dari game itu seperti apa sih, dari konvensi, dari gambar, dan segala macamnya. Terdapat juga alat yang tepat dan segala macamnya di bagian sini. Nah, lalu ke nomor satu, teman-teman ya. Nah, di sini apa sih tugas dari utama dari seniman 2D atau mungkin tiga dimensi pada tahap pembuatan aset? Nah, fungsinya 2D dan 3D itu jadi apa, teman-teman? Itu untuk 2D 3D dia tujuannya ngapain, teman-teman? 2D sama 3D tadi, dia tujuannya adalah untuk mengubah konsep ya, teman-teman ya. Untuk mengubah konsep menjadi sumber daya yang permainan siap pakai yang digunakan dalam permainan. Jadi fungsinya adalah sebagai ini ya, dia tuh mengubah konsep teman-teman. Jadi jawaban nomor satu adalah yang mengubah konsep menjadi sumber daya permainan siap pakai yang digunakan dalam permainan. Sekarang nomor dua, mungkin ada sesuatu yang tidak teman-teman sukai tentang hasil pembuatan gambar. Bagaimana sih cara kita mengubahnya? Contoh di sini, tidak boleh ada kertas yang berserakan di lantai di perpustakaan. Karena perpustakaan ini dikelola oleh pesulap yang sangat rapi. Maka apa yang perlu kita tambahin teman-teman? Kita harus ngapain? Biar dia kertasnya menghilang, kita perlu menambahkan apa di sini? Apa prom yang kita perlu taruh? Kita harus apa? Kita harus menambahkan apa yang tidak ingin dilihat ke perintah negatif, teman-teman. Jadi kita tinggal masukin aja kira-kira apa sih yang mau kita sembunyikan atau kita lihat ke perintah negatif tersebut. Jadi jawabannya itu ya. Ini dia tambahkan apa yang tidak ingin dilihat ke perintah negatif. Nah, sekarang ada nomor 3, teman-teman. Nah, pastikan kalian menyukai tampilan lokasi saat ini. Buat beberapa gambar dari lokasi yang sama dengan sedikit menyesuaikan prompt. Mereka akan sedikit berbeda, gunakan berbagai deskripsi dan juga model yang berbeda untuk ini. Tambahkan konvensi satu atau dua paragraf dalam permainan untuk menjelaskan konvensi permainan. Nah, misalnya variasi kecil pada lokasi yang sama dari satu adegan ke adegan lainnya, disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menghasilkan lokasi yang berbeda. Dalam hal ini, dapat memberitahu para pemain nih,
Nah, contoh di sini tadi kan aku udah coba buat juga, teman-teman ya. Kayak contoh tadi aku buatin lokasinya tadinya seperti ini nih. Contoh ya, ini aku buatin perbedaannya, teman-teman. Oke, sebentar. Nah, ini sebelumnya aku buat seperti ini, teman-teman. Ini aku taruh di chat ya. Sebelumnya seperti ini, lalu aku adjust sedikit. Jadinya seperti apa? Nah, jadinya seperti ini. Aku nambahin sedikit. Yang dimana hasilnya tuh agak sedikit berbeda, teman-teman ya. Karena aku nambahin salah satu prompt tambahan di sini. Nah, ini dia. Aku nambahin lagi di chat ya. Nah, nanti teman-teman boleh ngelakuin kayak gini di match.space tadi, teman-teman ya. Nah, ini contohnya teman-teman dari gambarku sendiri. Lihat ya hasilnya jadi sedikit berbeda, teman-teman, karena aku mengubah sedikit. Yang pertama hasilnya seperti ini. Lihat di sini aku minta ada taman dan juga ada telaga, serta ada bebek dan juga kucing. Tapi yang kedua aku bilang aku tetap pakai prompt yang sama, cuman bedanya di sini aku nambahin dikit. Aku pengen ada jembatan. Oke, aku pengen ada jembatan di sini. Dan aku pengen dia tuh lebih terasa real. Nah, lihat ya, walaupun dia konsepnya masih sama, tapi dia ada sedikit perbedaan, teman-teman, di bagian sini. Nah, itulah cara kita ngelakuin hal yang tadi ya. Nah, ini kalau yang nomor 3 ini beda lagi ya. Di sini emang aku buatinnya emang promnya beda. Gitu dia. Sampai sini, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak buat tugasnya? Atau apa? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman, sebelum kita close untuk kelas kita hari ini, teman-teman semua? Nggak ada ya. Oke, teman-teman. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini, teman-teman semua. Hari ini kita belajar mengenai gimana sih caranya kita menggunakan ChatGPT lagi, cara melakukan prompting yang bagus, cara kita melakukan match.space, dan juga cara kita menentukan SOW dari suatu lokasi ya, statement of work gitu ya. Cara kita membuat sebuah lokasi, kita membuat suatu latar di match.space dan juga ChatGPT tadi, teman-teman semua. Mungkin itu aja untuk pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita close, mungkin boleh dong salah satu dari teman-teman boleh summarize, mungkin Marco. Apakah boleh minta summarize, Marco, apa aja Marco pelajaran hari ini? Boleh dong dirangkum. Cara membuat teks untuk game dan gambar. Mm-hmm. Oke, membuat gambar, mengenerate gambar di Match.space dan juga ChatGPT untuk membuat suatu latar. Oke, kalau gitu thank you Marco sudah bantu aku untuk summarize. Mungkin untuk pelajaran hari ini sampai di sini ya teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah join di kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan feel free buat tanya aku aja teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya teman-teman semua. Selamat malam. Bye bye. Terima kasih. Dadah Dadah, Kak. teman-teman. Makasih. Sama-sama. Makasih teman-teman semua.